Sabar, Banuseta. Kalau dia dibunuh, percuma saja kita membawanya jauh-jauh ke tempat Kapten DeVos. Semua harus bisa menahan diri. Kita masih punya urusan yang lebih penting. Aku akan berusaha merebut obat penawarnya. Maka dari itu, kamu harus sabar. Aku lebih baik mati daripada diperlakukan tidak senonoh oleh yang bernama Banuseta itu. Kamu jangan khawatir. Aku akan menjagamu. Kamu kan dirantai. Mana mungkin kamu bisa melindungi aku? Kita harus bisa mengambil keuntungan dari tertangkapnya Lindu Aji. Maksudmu? Dia bukan senopati biasa, tapi senopati khusus Raja Mataram, utusan pribadi Sultan Agung. Kita jual dia kepada Kapten DeVos. Orang Belanda itu pasti berani membeli mahal. Dan kita bisa kaya. Saya sangsi, orang seperti Lindu Aji lebih memilih untuk mati daripada membocorkan rahasia negara. Justru itu, kuncinya ada pada kamu. Hanya kamu yang bisa mendekati Lindu Aji. Saya sudah mencoba untuk menundukkan hatinya, tapi selalu gagal. Pemuda itu hatinya seperti batu. Kamu salah. Percuma mendekati Lindu Aji dengan rayuan asmara. Sampai kapanpun kamu tidak akan berhasil. Iya, tidak akan berhasil. Kamu tujuannya mengarah ke situ melulu. Lalu harus dengan cara apa? Obat penawar racun. Lindu Aji sangat mencintai Pitaloka. Apapun akan dia lakukan untuk menyelamatkannya. Itu yang harus kamu manfaatkan. Kamu bisa menukar rahasia Mataram dari mulut Lindu Aji dengan obat penawar racun. Boleh juga. Kamu murid Ki Ageng Dharmajati? Iya. Mawar merah. Daunnya 2. Ada ulat, harus dibuang. Jangan khawatir, kami akan datang memberi bantuan. Aneh. Tadi kulihat dia lewat sini. Dia pasti sudah kabur. Biarkan saja. Dia bukan tokoh berbahaya. Orang biasa. Bagaimana, Baka Ulum? Besok kita langsung ke rumah Ki Jampana, mengambil kereta dan kuda. Selamat datang, Den Ayu. Silakan. Kami tidak lama, Ki. Kami harus ke Tegal untuk bertemu Kapten DeVos. Kami butuh kereta dan beberapa ekor kuda, Ki. Silakan, Den Ayu. Silakan. Pakai saja. Itu siapa, Den Ayu? Tangkapan Kakap, Senopati Mataram. Oh. Ki Jampana harus merahasiakan penangkapan Senopati Mataram ini. Sebab kalau sampai bocor dan terdengar oleh pasukan Telik Sandi Mataram, keadaan bisa runyam. Buat saja berita palsu. Senopati muda Mataram Lindu Aji yang berjuluk alap-alap Laut Kidul sedang malang melintang di wilayah Kulon. Baiklah. Lalu, perkembangan di sini bagaimana? Sebaiknya tidak lewat jalan selatan. Kenapa? Sekarang daerah itu dikuasai seorang pendekar berilmu tinggi. Oh ya? Perguruan silat semuanya dipersatukan, sehingga berhasil menghimpun persatuan para pendekar silat, lalu bersumpah setia mendukung Mataram. Siapa namanya? Suwanda. Suwanda?
Ada yang tidak beres. Tidak percuma kau dijuluki sejari macan, Kalawika. Tapi sayang otakmu keblinger. Cuma jadi keset Belanda. Jangan banyak mulut. Apa maumu mencegat aku di sini? Serahkan tawanan itu dua-duanya. Langkai dulu mayatku. Serbu. Siapa mereka? Ada kepentingan apa mereka akan membebaskan kita? Bukan mau membebaskan kamu, tapi membebaskan aku. Oh ya? Sebab yang berjubah putih itu, Ki Untoro, sahabat guruku. Pantas. Biasanya selalu berdua dengan Alang Suwanda, pejuang dari Tegal. Tapi saya tidak melihat Mas Suwanda. Biarkan. Mereka membawa Pitaloka, Guru. Mereka tidak akan lari jauh. Pasti akan balik lagi. Sebab tawanan yang kita rebut justru yang paling penting buat mereka. Aku gagal merebut Lindu Haji. Kulihat beberapa pendekar dari Gunung Selamat dan Lembah Kaliserayu yang membantu Ki Untoro dan murid-muridnya itu. Betul kata Ki Jampana. Banyak perguruan silat yang mendukung Mataram. Banyaknya para pendekar yang giat membantu Mataram harus dilaporkan kepada Kapten De Vos supaya dia tidak keliru
mencari orang untuk memperkuat pasukannya. Tapi aku tidak mau menemui Kapten De Vos tanpa membawa Lindu Aji, yang justru paling berharga untuk Belanda. Gadis itu, aku rasa cukup berharga untuk Belanda. Oh, jangan. Gadis yang cantik molek seperti ini tidak boleh dikasih kepada orang-orang bule yang jelek itu. Dia khusus untuk aku. Lagi pula dia bukan gadis yang berharga. Kapten De Vos tidak membutuhkannya. Tapi justru orang seperti Lindu Aji yang sangat dibutuhkan oleh Belanda. Benar. Kita harus merebut kembali Lindu Aji dari perguruan Elang Putih. Jumlah mereka terlalu banyak. Ditambah lagi oleh pasukan para pendekar yang bergabung dengan mereka. Tanpa bantuan pasukan yang kuat, sulit bagi kita untuk bisa menembus pertahanan mereka. Serahkan kepada Bakawulung. Dia sudah menguasai ilmu Gandaraga dari guru kita Mak Lampir. Tidak sulit bagi saya untuk meloloskan diri dari cengkeraman mereka. Tapi hal itu memang tidak saya lakukan. Karena sengaja. Saya sengaja menyerahkan diri agar Mayang Sari memberikan obat penawar racun yang sangat dibutuhkan oleh Pitaloka. Jadi sekarang saya harus bagaimana? Kembalikan saya pada mereka. Dan biarkan saya dan Pitaloka diserahkan kepada Kapten De Vos. Karena dengan cara demikian, saya bisa melihat langsung kekuatan Belanda yang ada di wilayah Tegal. Ya, baiklah. Besok pagi kami akan mengembalikan Senopati kepada mereka. Ada tamu, Ki. Ya, mari kita sambut. Ambil rebana dan kurungan ayam, cepat. Buat lingkaran. Taruh di tengah. Duduk. Tabu. Aku menyerah, ampun! Tobat! Ampun! Malampir! Tolong, Ma! Malampir! Tolong, Ma! Arya Bakawulung. Kenapa lagi dia?
berani berlaku kurang ajar pada muridku. Awas, tunggu pembalasanku. Kalian dengar suara wanita tertawa? Iya, sepertinya dekat sekali. Seperti di atas kepala kita. Tapi tidak ada siapa-siapa. Jangan-jangan kuntilanak. Istiadah. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. A'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Ya ilahi, ya ilahi, ya ilahi, unsurna bi rahmatika ya ilahi, ya ilahi, ya ilahi. Ya ilahi, ya ilahi, ya ilahi, unsurna bi rahmatika ya ilahi, ya ilahi, ya ilahi, ya ilahi, unsurna bi Kurang ajar. Mereka dilindungi oleh Nur Sejati. Aku tidak bisa mendekatinya selama mereka menggunakan perlindungan Nur Wahyu Agung. Murid kurang ajar. Guru. Murid, kenapa kau diam saja? Sementara saudara seperguruanmu dalam bahaya. Maaf, Guru. Apa telah terjadi sesuatu pada Ki Haryo Bakawulung? Sekarang dia dalam kekuasaan Ki Untoro dan tertawan di rumahnya. Bebaskan dia. Kaulah yang bisa melakukannya. Bagaimana caranya, Guru? Besok akan datang 3 orang santri Ki Untoro yang membawa surat padamu. Ki Untoro minta Haryo Bakawulung ditukar dengan Pitaloka. Tolak permintaannya. Baik, Guru. Salah seorang dari ketiga santri utusan Ki Untoro, ada yang bernama Pugut. Gunakan aji kemat pengasihmu kepadanya. Jadikan dia sebagai alat untuk menyelamatkan Ki Bakawulung. Sendiko, Guru. Berikan kepada komplotan penjahat itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa isi surat itu, Mayang Ki Sari? Untoro minta ditukar dengan obat penawar racun. Katakan pada Ki Untoro, aku menolak menukar tawanan dengan obat penawar racun. Kalau Bakawulung dibunuh, kami akan membunuh Pitaloka. Baik, akan saya sampaikan. Ikuti. Gut, kamu kenapa? Perempuan itu cantik. Wah, gawat kamu jatuh cinta pada musuh. Aku hanya berkata, perempuan itu cantik. Cantik juga untuk apa kalau jahat? Kalau cari perempuan,
Jangan yang cantik rupanya, tapi cantik hatinya. Katakan pada Ki Untoro, kalau Bakawulung tidak dibebaskan, bukan hanya Pitaloka yang kami bunuh, tapi juga kedua orang ini. Katakan juga, kembalikan Lindu Aji pada kami. Baik. Kurang ajar. Bukannya membalas surat, malah menantang. Tenan. Bagaimana Senopati? Andika kehilangan Pitaloka, dan saya kehilangan dua murid terbaik. Tidak ada pilihan lain. Terpaksa kita harus mengikuti kemauan mereka. Jangan dulu. Kita tunggu. Mungkin mereka hanya mau menggertak kita. Tahan terus Bakawulung, sampai mereka mau menyerahkan obat penawar racun. Mayang Sari. Pugut sayangku, maukah kau menolong aku? Mau? Mau sekali. Apa yang harus saya lakukan? Lepaskan Bakawulung. Kamu nanti akan mendapat imbalan yang sangat istimewa. Apa imbalannya? Aku mau jadi istri kamu. Oh, benarkah? Benarkah kau mau jadi istriku? Mayang Sari. Sebentar lagi akan ada orang yang datang kemari untuk membebaskan kamu. Tidak kusangka salah seorang muridku jadi pengkhianat. Kalau sudah begini, kita tidak punya pilihan lain. Kecuali harus menyerah. Kita ketemu lagi, Senopati. Anak manis memang harus taat. Tidak disangka, kemarin Kang Kaut masih ngobrol dengan aku di warung Wak Minto. Iya, tadi malam masih bercanda sama saya. Aku mendengar jeritannya, suaranya mengerikan sekali. Sepertinya, Kang Kaut melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Aku juga mendengar jeritannya. Kira-kira sesudah kentongan di Gardu Ronda, berbunyi 3 kali. Hari apa sekarang? Jumat. Wah, tidak salah lagi. Jangan-jangan... Kenapa, Kang? Kang Kaut dan Kang Karsan pergi ke Gunung Merapi. Kalian tahu mau apa mereka ke sana? Tidak. Nyari pesugihan. Kalian kesini mau apa? Saya ingin jadi orang kaya. Sebab orang kaya hidupnya senang, terpandang, dan dihormati orang. Kamu? Saya ingin jadi orang sakti, supaya tidak ada yang berani menghina saya. Lebih baik kalian pulang sebelum menyesal.
Hanya sebentar saja kalian menikmati kekayaan, disanjung dan dihormati orang. Setelah itu kalian harus menjadi budak penghuni Gunung Merapi. Mau jadi budak, mau jadi genderuwo, itu kami yang tanggung. Ya. Ayo, ayo. Ayo kamu. Karsan, Dawud, mau kemana? Karsan, Dawud, mau kemana kalian? Jerem. Iya. Karsan. Aku tidak. Pulang saja. Sudah kepalang tanggung. Tapi itu hanya godaan yang menghalangi tujuan kita. Ayo kita teruskan. Karsan dan Kawut benar-benar terkesima. Beberapa saat kemudian, keduanya baru sadar. Apa Pak Karsan menceritakan gadis yang dibawa terbang itu berapa umurnya? Tidak, dia hanya mengatakan seorang gadis. Kalau yang terbang, seperti apa orangnya? Aku tidak tahu. Si Karsan tidak menceritakannya. Di mana rumahnya? Di desa Kelampok. Kita terlambat, Sir. Mukanya, badannya sampai gosong begitu ya. Ih, mengerikan. Aku harus ke puncak Gunung Merapi. Kamu jangan cari penyakit sembara. Kalau kamu takut, sana pulang sendiri. Daripada pulang sendiri, mendingan ikut kamu lah. Besok kita berangkat. Sekarang kita pulang dulu, istirahat. Aku males ke rumah sewaan itu, tempatnya kotor, banyak nyamuk lagi. Sudah bagus dapat rumah seperti itu. Waduh, ada tamu tidak diundang sembara. Mungkin tadi kamu lupa menutup pintu waktu keluar. Sumpah, waktu keluar tak kunci. Waduh, hancur semua. Orang itu maunya apa sih? Rumah orang kok diacak-acak seperti ini? Semilik kete. Sudah jelas orang itu mencari sesuatu di rumah ini. Kita tunggu saja. Mudah-mudahan dia datang lagi, lalu kita ringkus. Wah,
Gara-gara si semilik kete, aku jadi tidur di lantai. Panglima Kumbang, Panglima Kumbang, Panglima Kumbang, datanglah, datanglah, datanglah. Panglima, siapa yang merusak tempat ini? Pangeran Garai. Dia rupanya. Sekarang berada di mana dia? Di puncak Gunung Merapi. Antarkan saya ke sana, Panglima. Maaf, Pangeran. Saya tidak bisa mengantar Pangeran ke puncak Gunung Merapi. Kenapa, Panglima? Karena raja-raja siluman dari Mancanagari sedang berkumpul di puncak Gunung Merapi. Benarkah? Datuk Belang dari Kerinci, Buyo Bunian dari Andalas, Ketuk Leak Sugriwa dari Rinjani, bahkan Nyi Blorong dan Ratu Kencana Siluman Babi hadir pula di sana. Apakah ada acara istimewa sampai raja-raja siluman sebanyak itu berkumpul di sana? Benar sekali, Pangeran. Acara itu sangat istimewa, yaitu upacara perkawinan Pangeran Garai dengan Farida. Hah? Farida? Mak Lampir yang mengundang raja-raja siluman itu. Kenapa di puncak Gunung Merapi? Kenapa tidak di istana Ratu Kencana atau istana Mak Lampir sendiri? Karena lebih aman, bisa minta bantuan kepada Endang Ciwiri, penguasa Gunung Merapi yang masih bersaudara dengan Nyi Roro Kidul. Cepat antarkan saya ke sana. Tidak usah sampai ke puncak Gunung Merapi. Cukup di kaki gunung saja. Baik, Pangeran. Panglima, tolong amankan dulu sahabat saya itu. Baik, Pangeran. Mari, Pangeran, kita berangkat sekarang. Celaka, Pangeran. Saya mendapat firasat yang tidak baik. Ada apa, Panglima? Ada orang di belakang kita. Mereka datang, Pangeran. Saya lihat sendiri, sebab sayalah yang mengobrak-abrik tempat itu. Tapi kenyataannya tempat itu sudah kosong. Mungkin mereka pergi ke puncak Gunung Merapi. Berarti mereka benar-benar cari mati. Ya, kita bantai beramai-ramai. Untung mereka tidak tahu kita datang. Pangeran mendengarnya bukan? Bahwa puncak Gunung Merapi sangat berbahaya bagi Pangeran. Tapi saya harus ke sana, Panglima. Saya harus menyelamatkan Farida. Apakah Panglima tahu siapa yang membunuh Karsan dan Kawut? Pangeran Garai. Pangeran Garai? Karena mereka melihat Pangeran Garai membawa Farida ke puncak Gunung Merapi. Bagaimana? Ada orang naik ke atas? Tidak ada, Guru. Berarti mereka belum datang, Guru. Mereka pasti datang. Kalau ada yang naik ke puncak, siapapun juga, segera laporkan padaku. Baik, Guru. Kalau yang lewat laki-laki, kita laporkan. Tapi kalau perempuan, tidak usah. Akur, suruh menemani kita di sini. Di istana, para pemimpin berpesta. Di sini pun, kita berpesta. Mari kita bertugas. Beritahu teman-teman yang lain. Saya pergi, Pangeran. Hah? Kita ada di mana? Kaki Gunung Merapi. Ah, jangan guyon kamu. Lihat saja sendiri. Naik apa ke sini? Naik kereta. Ah, kamu jangan ngarang sembara. Dari desa Kelampok ke sini tidak main-main. Jauhnya minta ampun. Masa cuma 1 malam? Kalau tidak percaya, ya sudah. Sembara, mau kemana? Jangan banyak tanya. Kau ikuti saja aku. Tunggu. Puncak Gunung Merapi semakin angker saja ya, Kang. Kemarin ada lagi yang mati. Tadi siang ada lagi. Tukang nyari kayu bakar. 2 hari tidak pulang.
keluarganya mencari. Ditemukan sudah jadi mayat. Berarti sudah 3 orang, Kang. 4 dengan perempuan yang mayatnya ditemukan di air terjun. Maaf Pak, kami mau ke puncak. Mana jalan memotong yang paling dekat? Puncak Gunung Merapi? Betul Pak. Lebih baik jangan Kisanak. Sudah banyak yang jadi korban. Mudah-mudahan kami tidak. Mana jalan memotong yang paling dekat Pak? Jalan yang terdekat ke puncak Merapi, ya ini. Terima kasih Pak. Permisi ya. Para sanak kadang sedulur penganut kegelapan. Hari ini Mak Lampir mengundang kita semua. Karena ada perkara penting yang harus diketahui bersama. Silakan Mak Lampir. Aku mengundang kalian ke sini untuk minta bantuan. Membinasakan semua keturunan Kiai Ageng Prayogo. Tanpa kecuali. Salah satunya sudah berada dalam genggamanku. Namanya Farida. Yang akan aku jodohkan dengan Pangeran Garai. Tapi masih ada rintangan. Apa rintangannya Pangeran Garai? Tunangan Farida yang bernama Sembara ternyata orang yang sakti. Untuk itu saya perlu bantuan kalian semuanya untuk membinasakan Sembara. Semilik kita. Gusti Ratu,
Ada manusia. Manusia? 2 orang, Gusti. Yang satunya tinggi, yang satunya gendut. Sembara Guru. Ya, Sembara dan Basir. Jangan gegabah. Pemuda itu mempunyai cambuk sakti cemeti amal rasuli. Mayang Sari, Mayang Sari, tampakkan dirimu. Mayang Sari, kau mendengarku? Saya bisa mendengar suaramu, Guru. Kenapa kau tidak ke puncak Merapi? Saya sibuk, Guru. Saya menangkap keturunan Kiai Ageng Prayogo. Lihatlah. Bagus, bagus. Jangan sampai lepas. Sampai aku datang. Saya tunggu kedatanganmu, Guru. Siapa yang dimaksud keturunan Kiai Ageng Prayogo? Rasanya saya pernah dengar nama itu. Ya, kalau bukan aku, berarti kamu. Sudah sampai di mana mereka? Selawi, Ki Demang. Sekarang mereka ada di rumah Ki Supan, di desa Trayeman. Siapa saja yang berada dalam rombongan itu? Mayang Sari, Banu Seta, Bakawulung, dan Kalawika. Yang 2 orang lagi saya tidak kenal. Seorang pemuda dan seorang gadis. Gadis? Wah, Ki Demang kalau mendengar gadis langsung bersemangat. Boleh, Ki. Cantik. Tapi kelihatannya lemah. Mukanya pucat. Mungkin gadis itu sedang sakit. Kalian harus berhati-hati. Sebab sarang komplotan Suwanda ada di desa Waru. Tidak jauh dari desa Trayeman. Penjagaan sudah kami atur rapi. Mereka berharap Ki Demang bisa datang ke rumah Ki Supan untuk menjelaskan keadaan pasukan kompeni yang berada di Palawangan. Sebab mereka akan menemui Kapten De Vos. Nanti malam aku akan ke sana. Aman. Sekarang selidiki rumah Ki Supan. Beri tanda kalau rumah itu benar-benar aman. Baik, Ki. Ki Supan? Ki Supan? Di mana mereka? Di dalam. Kalian tunggu di sini. Baik, Ki. Selamat datang. Selamat datang kawan-kawan seperjuangan. Saya dengar ada tangkapan seorang gadis. Gadis itu saya yang punya, Ki Demang. Oh, saya kira belum ada yang punya. Dasar hidung belang. Akan ku hajar mereka. Sabar. Jangan menuruti hawa nafsu. Supaya racun yang mengeram dalam tubuhmu tidak menyebar ke seluruh badan. Pemuda yang kami tawan membawa ini. Keris Naga Welang. Keris ini saktinya luar biasa. Memang benar. Aku saja tidak berani megang. Ini keris milik Senopati Mataram. Tawanan itu bukan orang sembarangan. Benar. Dia orang penting yang mengetahui para adipati yang memihak Mataram. Harga yang sangat mahal di mata Belanda. Maka itu, saya minta bantuan Ki Demang untuk mengadakan pengawalan sampai kami menyerahkan tawanan penting itu kepada Kapten De Vos. Jangan khawatir. Semuanya sudah kami atur. Boleh kami melihat tawanan itu? Mari Ki Demang. Saya pernah melihat gadis itu. Tapi di mana ya? Tapi yang jelas gadis itu bukan gadis sembarangan.
Aku harus memisahkan cinta Lindu Aji dan Pitaloka. Dengan cambuk sakti cemeti amal rasuli, Sembara bukan tandingan kalian. Lalu harus dengan cara apa mengalahkannya? Harus dibuat mabuk. Tapi guru, saya lihat Sembara tidak suka minum minuman keras. Bukan dengan itu, tapi dengan birahi. Perkara merayu laki-laki, saya ahlinya. Bagus. Kau bawa Farida ke Gunung Sumbing malam ini juga. Baik, guru. Kalian berdua harus menyamar jadi gadis dusun. Jangan takut. Kalian sudah aku bentengi dengan ajian Saga Buana. Ilmu kesaktian Sembara tidak akan mampu melihat wujud kalian yang sebenarnya. Kalian harus bisa membatalkan niat Sembara ke puncak Merapi. Lalu kalian bawa ke satu tempat untuk kita hancurkan bersama-sama. Baik, Guru. Oh, ada apa mereka bersama-sama? Tidak seperti biasanya. Aku jadi curiga. Hup. Berat sekali Sembara. Mana hutannya masih asli lagi. Masa jalan seharian penuh masih sampai di sini? Kapan sampainya? Sabar, Sir. Sedikit demi sedikit. Nanti juga sampai ke puncak. Sabar. Pelan-pelan, Dewi. Nanti jatuh. Mbak Suti di sini saja. Biar saya yang memanjat. Sembara, ada perempuan. Jangan macam-macam, Sir. Tempat ini angker. Sekedar pengen lihat. Tidak apa-apa kan? Sir, tunggu, Sir. Lihat Sembara, dua orang gadis itu cantik banget. Lihat dengan jelas Sembara, apakah dua orang gadis itu penduduk hutan ini? Dedemit, Tuyul, Gendruwo, atau bukan? Bukan, Sir. Sedang apa, Dek? Aduh. Mengapa kalian bersembunyi? Keluarlah. Kami bukan orang jahat. Kalian siapa? Saya Kunti. Ini adik saya Dewi. Namaku Basir. Aku seorang pendekar. Dan ini Sembara, anak buahku. Maksud saya sahabat gitu. Rumahnya di mana? Tidak jauh dari sini. Oh, sedang mencari kayu bakar toh. Biar saya yang manjat. Aduh, besar sekali. Aduh. Aduh. Jangan marah kalau aku suruh-suruh ya. Biar anak buah saya saja yang manjat. Ayo cepat Sembara, bantu aku. Wah, hebat sekali. Sembara, anak buah. Terima kasih.
Boleh saya ke rumahmu? Boleh. Dengan Aji Kemat Asmara Sanggabuana dan Aji Pengasih Kamasutra akan melumpuhkanmu, anak muda. Ayah? Ayah? Ini Basir dan itu Sembara. Mereka membantu kami mencari kayu bakar. Hanya kebetulan saja kami bertemu dengan kedua putri Bapak. Iya. Sebenarnya kami mau ke Puncak Merapi, Pak. Mau apa ke Puncak Merapi, Nak? Di sana sangat berbahaya. Lebih baik di sini saja bersama kami. Sembara memang mau tinggal di sini, Ayah. Mau kan Kakang Sembara? Mau. Oh, perlihatkanlah usaha murid-muridku merebut cemeti sakti ke barat itu. Oh, perlihatkanlah. Muncullah. Aku sangat mencintaimu, Kakang. Berjanjilah bahwa Kakang tidak akan meninggalkan aku. Bagus, bagus. Teruskan. Dan sekarang rebut senjata kekasihmu itu, anak manis. Murid yang pintar. Sekarang aku harus segera bertindak. Lindu Aji, Lindu Aji, Lindu Aji. Aku di sini. Perlihatkan dirimu. Ini aku, sayang. Sayangku. Perempuan, kelakuanmu hina sekali.